بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: تدوين الحديث، pembukuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد. Bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi dan khulafa'nya yang 4 belumlah dibukukan seperti setelah dibukukan setelahnya. Walhasil bahwa pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu upaya untuk memelihara hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sebagai pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Al-Karim dan kamilah yang akan memeliharanya. Yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran dan yang menjelaskan Al-Quran. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala hanya memelihara Al-Quran sementara penjelasnya yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya untuk menjelaskan kepada ummah tidak terpelihara. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kamilah yang menurunkan kepadamu az-dzikr agar engkau yang menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara Al-Quran dan memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat mereka selalu berupaya untuk mencari cara pemeliharaan tersebut dengan cara menghafal ataukah menulis. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pembahasan penulisan hadis dahulu, bahwa di antara para sahabat ada yang senantiasa menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, hanya saja pada waktu itu belum ada pembukuan hadis dan belum dikumpulkannya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini disebabkan karena mereka saling memelihara dan mengkhawatirkan terjadinya al-khalt, percampuran antara Al-Quranul Karim dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan mulailah bermunculan berbagai macam fitnah
yang berupaya untuk merusak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta mulai tersebar. Ahlul hawa yang mereka membuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam zuran wa buhtanan. Maka pada saat itulah dikhawatirkan jangan sampai ada sebagian dari hadis yang hilang. Maka untuk menjaga hal ini mereka pun berupaya memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembukuan tersebut. Hanya saja yang demikian ini baru terlaksana setelah zaman Al-Khulafa'ur Rasyidun. Terkhusus pada zaman khilafah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Waqad rawa al-Baihaqi fil Madkhal. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal, Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Demikian pula Ma'mar bin Rashid dalam Al-Jami' meriwayatkan asar ini. An Urwata ibn Zubair an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arada an yaktuba sunan. Dari Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika beliau ingin menulis sunnah-sunnah, ingin menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastasyara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Maka beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Nah, fa asyaru alaihi ayyaktubaha, maka para sahabat mengisyaratkan pada beliau, menyetujui untuk beliau segera menulis sunnah-sunnah. Lalu kemudian disatukan. Fatafiqa Umar yastakhirullaha fiha syahra. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beristikharah dalam masalah ini selama sebulan. Thumma asbaha yawman wa qad azama Allahu lah. Kemudian pada suatu hari, di pagi hari, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekokohan kepadanya, faqala, maka beliau pun mengatakan, inni kuntu aradtu an aktuba sunana. Sesungguhnya dahulu aku ingin menulis sunnah-sunnah. Wa inni dzakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban fa akabbu 'alaiha. Lalu kemudian tatkala aku hendak menulis sunnah, aku mengingat ada satu kaum, yaitu mereka adalah orang-orang sebelum kalian. Ketika mereka menulis kitab-kitab, lalu kemudian mereka pun memfokuskan diri mereka pada kitab itu. Hanya itu saja yang dibaca. Ya, mereka menulis kitab, itu saja yang diperhatikan. Wa taraku kitab Allah, sementara kitab Allah mereka tinggalkan. Wa inni wallah la albisu kitab Allah bi syai'in abada. Dan sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mencampuri kitab Allah dengan sesuatu apapun selama-lamanya. Namun riwayat ini dhaif. Urwah ibn Zubair tidak bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala, beliau lahir di hari kematiannya, di tahun kematiannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pada tahun 23 Hijriyah. Umar meninggal pada tahun itu, dan pada tahun itu Urwah bin Zubair lahir.
Ada yang mengatakan pada akhir-akhir khilafahnya Umar beliau dilahirkan, yakni Urwah. Ada yang mengatakan setelah berlalunya khilafah dan beberapa hari pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala beliau lahir. Walhasil tidak terjadi pertemuan tentunya, menunjukkan terputusnya sanad ini. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Walhasil sebelum zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala belum diketahui ada kitab atau pembukuan hadis dibukukan dalam satu kitab khusus yang dikumpulkan padanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka bersandarkan kepada hafalan-hafalan dan lembaran-lembaran yang mereka miliki dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma kanat khilafatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, maka tatkala tibalah zaman atau khilafah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wa khafa min daya'il hadis, dan beliau khawatir jangan sampai hadis jadi terlantarkan. Kataba ila qadhihi fil Madinah Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, maka beliau pun menulis kepada salah seorang qadhi beliau di Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dan beliau mengatakan kepadanya, "Unzur ma kana min haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam faktubhu, fa inni khiftu durus al-ilm wa dhahab al-ulama." Perhatikan apa yang kau dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tulislah, karena sesungguhnya aku khawatir ilmu ini akan lenyap. Durus ay dhaya', zawal. Nah, ilmu ini akan hilang. Nah, kenapa? Karena para ulama satu persatu pergi, meninggal. Nah, sementara kedustaan semakin menyebar, fitnah al-bid'ah intasyarat, maka beliau sangat mengkhawatirkan. Dan ini salah satu hasanah min hasanat Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Fa inni khiftu durus al-ilm, aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu, wa dhahabal ulama, dan para ulama pergi meninggalkan kita. Nah, sebab hilangnya ulama, perginya ulama, berarti pergi sekian banyak dari ilmu yang mereka miliki. Nah, wala taqbal illa hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menerima kecuali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshul ilma, hendaklah kalian menyebarkan ilmu. Wal tajlisu hatta ya'lama man la ya'lam, dan hendaklah kalian duduk, bikin halaqah, bikin majlis, sehingga orang yang dahulu tidak berilmu jadi berilmu. Yani didik umat ini agar mereka tumbuh menjadi para ulama, sehingga perginya sebagian dari para ulama tidak menyebabkan ilmu itu menjadi terlantar, tidak menjadi hilang. Nah, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra, sesungguhnya ilmu itu tidaklah akan binasa, tidaklah akan lenyap sampai ketika ilmu itu menjadi sir, menjadi sesuatu yang dirahasiakan. Ya, tidak ada majelis, hanya orang per orang, lama kelamaan jadi hilang, tidak dibukukan.
Nah, dari seorang menukilkan kepada orang yang lain. Kadang-kadang hafalannya mengkhianati dia. Menjadi buruk hafalannya. Tidak ada pembukuan hadis. Ini akan menyebabkan binasanya ilmu. Nah, menjadi lenyap. Dan setelah itu mulailah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ila al-afaq bidzalika aidan, dan beliau menulis ke seluruh penjuru dunia. Menasihati mereka untuk menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara Muhammad bin Shihab az-Zuhri bitadwiniha. Kemudian beliau pun memerintahkan Muhammad bin Shihab az-Zuhri untuk membukukannya. Sehingga Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah adalah orang yang pertama yang mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, fakana awwalu man sannafa fil hadis Muhammad ibn Shihab az-Zuhri bi amri Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Maka yang pertama yang menyusun hadis adalah Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad bin man ya akhi Salman, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab az-Zuhri. Berdasarkan perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Yang menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sangat memperhatikan ilmu, sangat kuat memegang kitabullah wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika ala ra'si 100 sanatin min al-hijrah. Yang demikian ini pada penghujung 100 tahun dari Hijriyah. Tsumma tataba'a an-nas fi dzalik. Kemudian terus berkelanjutanlah manusia setelah itu. Nah, wa tanawwa'at turuquhum fi tasnifil hadis, dan berbeda-bedanya metode mereka dalam menulis dan menyusun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada akhir-akhir zaman tabi'in. Muhammad bin Shihab az-Zuhri min sighari tabi'in. Dari tabi'in yang kecil, sempat bertemu segelintir dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, itu awal mula. Lalu kemudian terus berkembang. Ya, macam-macam para ulama dalam metode mereka membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turuqu tasnifil hadis. Berbagai metode dalam penyusunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turuq tasnifil hadis ala naw'ain. Metode ya, penyusunan hadis ada dua macam. Yang pertama tasniful usul. Menyusun kitab-kitab yang sifatnya inti, usul. Ya, sehingga jadi referensi. Nah, semuanya kembali ke sana. Jadi ini usul yang menjadi kitab-kitab induk. Sehingga jika kita mendapatkan suatu hadis, maka kita merujuk ke sana. Karena kitab-kitab usul ini memiliki sanad. Wa hiya allati yusnadu fiha al-hadits min al-musannif ila ghayatil isnad. Yang dimaksud kitab-kitab yang menulis dengan penyusunan usul adalah yang disandarkan padanya hadis, dari pengarang kitab sampai kepada penghujungnya, penghujung sanad. Apakah kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam atau pada sahabat. Faminha, maka di antaranya yang pertama at-tasnifu 'ala al-ajza, penyusunan hadis berdasarkan juz-juz. Naam, ajza hadithiyah. Nah, ini perlu diketahui bahwa kebiasaan para ulama salaf dahulu kalau mereka menyebutkan juz, ya kurang lebih 20-21 lembar atau 20 sampai 30 lembar, itu satu juz. Nah, di antara mereka ada yang menulis hadis per juz. Per juz. Misalnya apa? Babus shalah, satu juz. Satu juz saja, sudah cukup. Nah, nanti bikin juz yang lain lagi. Ya. Ini namanya juz'a. Makanya jangan heran kalau antum mungkin mendengarkan si fulan menulis kitab 1000 sekian juz. Kira antum 1000 jilid atau enggak. Satu juz itu sekitar 20 lembar. Nah, sekitar 20 lembar. Ya, sehingga kitab yang seperti ini ya mungkin ya, sekitar 50 juz. Nah, ya 50 juz. Kadang-kadang mungkin dari tulisan juga, mereka tulisannya kan tulisan tangan, sehingga kalau dicetak ya semakin mengecil. Nah, bi ayyaj'ala likulli babin min abwabil ilm, bi ayyaj'ala likulli babin min abwabil ilm juz'un khassun mustaqil, yaitu dengan cara dijadikan pada setiap bab dari bab-bab ilmu bahagian khusus yang secara tersendiri, juz tersendiri. Fayuj'alu li babis salati juz'un khassun, maka dijadikan dalam bab salat misalnya ada juz sendiri. Wali babiz zakat juz'un khassun wa hakadha. Pada bab salat juz, bab zakat juz tersendiri. Bab Ramadan juz tersendiri. Wa hakadha. Fa yuzkar anna hadhihi tariqatu az-Zuhri wa man fi zamanihi, dan disebutkan bahwa ini metodenya Imam Az-Zuhri dan orang-orang yang ada di zamannya. Atau mungkin juz dari syekh tertentu, ya. Dari syekh fulan tertentu, lalu kemudian disebutkan juz, yang satu juz itu semuanya berasal dari hadis gurunya ini. Ya. Semuanya berasal dari hadis gurunya. Nah, ibla di satu majelis misalnya, maka ya mencapai satu juz. Nah, di situ berbagai macam hadis pula. Nah, yang intinya bahwa hadis itu berasal dari seorang syekh. Macam-macam cara mereka dalam menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada beberapa ajza yang tercetak. Nah, dan dibukukan. Yang kedua, at-tasnifu 'alal abwab, penyusunan hadis berdasarkan bab-bab. Nah, yang dimaksud bab di sini adalah al-abwabul fiqhiyah, berdasarkan bab-bab fikih. Nah, misalnya dimulai dari kitab taharah. Kemudian ada ikhwan as-salah, al-jinazah, wa hakadha. Nah, الزكاة رمضان والحج، بحيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب وترتب على الموضوعات. Dijadikan pada satu
juz lebih dari satu bab. Dan ditartibkan berdasarkan judul-judulnya. Katartibi abwabil fiqhi au ghairihi, seperti penertiban bab-bab fikih atau selainnya. Maksudnya selainnya seperti al-jawami', ya, kitab jami'. Nah, kitab jami' adalah kitab yang di dalamnya mencakup beberapa bab khusus, seperti kitabul manaqib, kitabul fitan, siyar, kitabul adab. Nah, ya, dan beberapa kitab lagi yang merupakan persyaratan sebuah kitab disebut dengan kitab al-jami', seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Nah, maka yang lebih sahih dari kitab At-Tirmidzi dikatakan sebagai jami', bukan sunan, tapi al-jami'. Nah, mithlu tariqatil Bukhari wa Muslim wa ashabis sunan. Ashabis sunan seperti apa, ikhwan? An-Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, apa lagi ya ikhwan? Ad-Darimi, dan lain-lain. Nah, adapun Ibnu Ja'ad Musnad Ibnu Ja'ad. At-tasnifu 'ala al-masanid. Yang ketiga, penyusunan hadis berdasarkan musnad. Bihaitsu yujma'u ahaditsu kulli sahabin 'ala hidah. Di mana dikumpulkan hadis-hadis seluruh sahabat secara tersendiri. Jadi yang diperhatikan nama sahabatnya. Ya. Yang diperhatikan adalah nama sahabat. Nah, tergantung dari mereka. Ada yang mendahulukan sahabat al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu dulu sebutkan musnadnya Abu Bakar. Semua hadis Abu Bakar disebutkan. Tak peduli masalah apa. Yang penting ini hadisnya Abu Bakar. Nah, setelah itu hadisnya Umar bin Khattab. Semua hadisnya Umar disebutkan. Dalam masalah apa saja. Jadi mereka tidak mementingkan ini masalah apa, ini diletakkan di dalam bab mana. Mereka tidak menulis hadis berdasarkan bab, tapi berdasarkan hadisnya sahabi. Faham ikhwan? Nah, hadisnya Abu Hurairah disebutkan semua hadis Abu Hurairah. Sehingga terlihat ini kelihatan lebih sulit, ya kan? Apalagi kalau seorang yang hendak mencari suatu masalah dari masalah fiqhiyah, mencari kitab dari musnad sulit sekali. Sangat sulit. Nah, apalagi kalau nggak tahu ini sahabatnya siapa. Kalau nggak tahu dari mana antum ya akan mendapatkan hadis itu. Makanya para ulama dahulu mereka menempuh ya beberapa cara-cara untuk memudahkan mendapatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab musnad, mu'jam dan yang lain dari kitab-kitab yang tidak tersusun seperti bab fikih. Nah,
Ya, seperti kitab Mawsu'al Hadithiyah. Nah, ini kitab ini cukup membantu. Atau kitab-kitab takhrij yang lain. Ya, kitab-kitab takhrijat. Nah, Tuhfatul Ashraf, Ithaful Maharah. Nah, dan kitab-kitab yang lain yang membantu, Nasbur Raya. Nah, dan yang lainnya. Ya, sangat sulit untuk mencari hadis-hadis dalam musnad. Ya, antum harus buka satu persatu, diperhatikan terus. Nah, sebagian para ulama ada yang berusaha untuk membuat fahras, tapi itu pun tidak lengkap. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, hanya fahras sahabah dan tidak menyebutkan secara terperinci. Nah, namun sekarang alhamdulillah diberikan kemudahan. Nah, dalam mencari hadis-hadis yang terdapat dalam musnad tersebut. Kitab takhrij sangat banyak sekali. Sangat memudahkan bagi kita untuk mendapatkannya. Silsilah hadis dhaifah, as-sahihah, ya, Talkhisul Habir, dan kitab-kitab takhrij yang lainnya, Irwaul Ghalil. Ini semua membantu untuk mengembalikan suatu hadis kepada usulnya. Nah, sehingga kita bisa merujuk ke sana. Lihat kepada hadis dalam Irwaul Ghalil, melihat ya halamannya, jilid berapa, lalu kemudian kita merujuk, cari di kitab aslinya. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Terlebih Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala juga telah mentakhrij Musnad Imam Ahmad. Hanya saja tidak sampai selesai. Ya, di sela-sela beliau menulis takhrijnya, beliau meninggal rahimahullah ta'ala dan tidak sempat menyempurnakan. Nah, ya, sebagian ada yang menyusun musnad berdasarkan huruf hijaiyah. Berdasarkan huruf hijaiyah. A, ditulis semua. Siapa sahabat yang diawali namanya dengan A, kemudian Ba, Ta, dan seterusnya. Nah, fayudhkar fi musnad Abi Bakr jami'u ma rawahu an Abi Bakr, wa fi musnad Umar jami'u ma rawahu an Umar. Maka disebutkan dalam musnad Abu Bakar semua yang diriwayatkan dari Abu Bakar, dalam musnad Umar semua yang diriwayatkan dari Umar. Wa hakadha mithlu tariqatil Imam Ahmad fi musnadihi, seperti tariqahnya Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, ini beberapa metode dalam penyusunan hadis. Di sana ada lagi seperti mu'jam. Mu'jam, penyusunan hadis berdasarkan riwayat seorang syekh. Jadi seperti Ma'ajim At-Tabrani Al-Thalathah, di sana ada mu'jam kabir, ada mu'jam al-awsat, ada mu'jam as-saghir. Nah, di mana susunannya berdasarkan nama syekh. Dan ini lebih sulit lagi. Jadi riwayat syekhnya disebutkan semua dari riwayat syekh tersebut. Terserah dalam masalah apa saja. Nah, di sana juga ada musannaf, seperti musannaf Abdul Razzaq, musannaf Abi Bakr bin Abi Syaibah, yang mana kitab musannaf ini lebih banyak memfokuskan kepada athar sahabat dan tabi'in, dan juga disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ditertib juga berdasarkan abwab, berdasarkan bab-bab.
Nah. Dan ada pula dari kalangan muhadditsin yang menulis kitab tidak pakai aturan. Jadi tidak dengan bab, tidak dengan musnad, tidak dengan ajza. Asal nulis, itu saja. Seperti Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban. Yang judul aslinya adalah At-Taqasim wal Anwa'. At-Taqasim wal Anwa'. Kitab ini membingungkan. Tidak diketahui urutannya seperti apa. Tidak berdasarkan bab, tidak berdasarkan musnad, tidak berdasarkan mu'jam, tidak sama sekali. Jadi tidak beraturan. Jadi kalau seorang mau mencari hadis dalam Sahih Ibn Hibban sangat sulit sekali. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ya, Ibn Bulban itu menertibkan Sahih Ibn Hibban. Dan beliau tertibkan berdasarkan susunan abwab, bab-bab fikih. Walhamdulillah. Beliau berjudul Al-Ihsan fi Tartib Sahih Ibn Hibban, Ibn Bulban. Sekarang ini ada dicetak ya. Yang cetakan yang bagus, kalau tidak salah yang mentahqiq Abdul Qadir Al-Arnaut. Nah, wallahu a'lam. Sehingga semakin memudahkan. Ya, apalagi disertai fahras. Nah, semakin memudahkan bagi kita untuk mengetahui tempat dari hadis-hadis tersebut. Nah, ini berkenaan tentang tasniful al-usul. Yang kedua, tasniful furu'. Penyusunan hadis secara far'i. Yang dimaksud di sini adalah penyusunan kitab-kitab yang tidak disertai sanad dari penulisnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun mereka menulis karena suatu tujuan tertentu. Misalnya ingin mengarang kitab tentang usul ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka mereka pun menulis ya riwayat-riwayat, namun tidak secara bersambung. Kalau dia bersambung maka termasuk dari al-usul. Seperti syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah Al-Lalakai. Usul atau furu' ya ikhwan? Ra'aitum? Pernah lihat enggak syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Lama. Allah musta'an. كيف أهل السنة ما يرون هذا الكتاب؟ نعم. الذي لم ينظر يذهب إلى البيت في البيت موجود. نعم. Di sana ada cetakan 5 jilid, tapi ternyata kurang baik. Banyak terjadi kesalahan. Yang bagus cetakan 2 jilid. Nah, ana punya fotokopian. Ya. Nah. Juga seperti kitab Syariah Al-Ajurri. Pernah lihat? Usul atau furu' itu ya ikhwan? Usul atau furu'? Usul. Mereka menyebutkan sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun furu' wa hiya allati yanquluha musannifuha min al-usul ma'zuwatan ila asliha bighairi isnad. Yang dinukil oleh para penulisnya dari usul ma'zuwatan ila asliha, yang disandarkan kembali kepada asalnya dengan tanpa sanad. Walahu turuqun aidan faminha, dan ada beberapa metode pula cara penulisannya. Di antaranya adalah yang pertama at-tasnifu 'alal abwab. Nah, menyusun berdasarkan bab-bab fikih dan yang semisalnya. Misal Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, setelah disebutkan hadis rawahu fulan wa fulan wa fulan. Wa Umdatul Ahkam
di Abdul Ghani Al-Maqdisi. Apa lagi ya ikhwan? Mada ta'rifun? Seperti Riyadhus Shalihin. Naam. Man? اذكر كثيرا من هذه الكتب. الأربعين. النووية. هاتوا. هذا غير معتبر. نعم. ماذا أيضا؟ منتقى الأخبار. Yang kemudian disyarah oleh Asy-Syaukani, Nailul Awtar. Naam. Yang kedua, at-tasnifu murattaban 'alal huruf. Penulisan atau penyusunan hadis yang ditertibkan berdasarkan huruf. Misal Al-Jami' As-Shaghir Lis-Suyuti. Naam. Ila ghairi dhalika min at-turuq al-katsira min an-naw'ain hasba ma yarahu ahlul hadits aqraba ila tahsilihi wa tahqiqihi. Nah, dan yang lainnya dari berbagai metode yang bermacam-macam yang ahlul hadis melihat bahwa ini lebih dekat untuk menghasilkan dan mentahqiq hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya akan beliau sebutkan beberapa penjelasan tentang kedudukan hadis, kitab-kitab hadis yang masyhur seperti Kutubus Sittah dan Musnad Al-Imam Ahmad. Tafadhalu hafizakumullah.